Okey, aku fikir. Lepas dah tahu early game dan late game, apa lagi Ni, dalam video tu selalu dia sebut ni kan, physical damage lah, apa benda lah, physical damage, magical damage macam benda tu. Aku main physical. Oh sorry, salah je. Physical damage ML. Aku tak tahu benda tu. Sekejap. Perbezaan lifesteal, magical lifesteal dan spell vamp. Okey, ni nampak macam boleh ambil tahu. There you go. Lifesteal, spell vamp, sama magic lifesteal. Ya, 3 istilah item yang pastinya sering banget kalian dengar atau baca waktu lagi mainin game kesayangan kalian yang satu ini kan. Tapi, apa kalian yakin udah paham sama masing-masing istilah item yang gak jarang jadi aspek yang penting banget dalam match kalian ini? Nah, jadi di video kali ini gue bakalan bahas arti, fungsi, dan perbedaan dari masing-masing istilah yang ngasih efek misi HP ini guys. Jadi mudah-mudahan kedepannya kalian udah gak perlu nanya-nanya lagi soal yang satu ini. Jadi langsung aja kita mulai. Okey. Yang pertama, lifesteal. Ya, salah satu efek ngembalin HP yang bisa dibilang lumayan populer buat urusan item bang item. Efek lifesteal ini tuh bekerja buat hero-hero tipe serangan physical attack, alias hero-hero yang kalau nyerang itu damage-nya warna merah kayak gini. Dengan cara ngasih serangan ke unit apapun yang bisa diserang dengan basic attack. Ini yang perlu digarisbawahin ya, basic attack. Jadi kalau kalian kondisinya itu HP-nya nggak penuh, terus kalian nyerang pakai basic attack kalian, HP kalian itu bakalan ngisi sendiri. Semakin banyak efek lifesteal yang kalian punya, plus semakin gede damage physical yang kalian punya juga, efek lifesteal per hit kalian itu bakalan semakin gede guys. Sedangkan spell vamp itu sebenarnya mirip-mirip sama lifesteal ya, sama-sama ngasih efek pemulihan HP buat hero-hero dengan tipe serangan physical tadi. Tapi konsepnya agak sedikit beda. Kalau lifesteal tadi ngasih kalian pemulihan HP pas kalian ngasih damage pakai basic attack, spell vamp di sini ngasih kalian pemulihan HP kalau kalian hasilin damage ke musuh kalian pakai skill. Ya, aturannya masih sama. Makin tinggi efek spell vamp kalian, plus makin tinggi total physical attack kalian, efek spell vamp yang kalian dapetin juga bakalan makin tinggi. Nah, Okey, so lifesteal maksudnya kalau nak senang kata regen lah ataupun nak naikkan HP, pakai basic attack. Kalau spell vamp tu pula pakai skill kan, damage ke tapi musuh dengan kalian syarat pakai hero skill. adalah hero yang Ya, aturannya masih sama. Makin tinggi efek spell vamp kalian, plus Hero makin yang tinggi physical total attack lah. physical attack kalian, efek spell vamp yang kalian dapetin juga bakalan makin tinggi. Nah, kedua efek ini didapatnya dari mana? Banyak. Pertama, pastinya dari kemampuan hero itu sendiri. Buat lifesteal, ada hero yang memang dari sananya bawa kemampuan lifesteal kayak Hanabi misalnya. Dengan naikin skill satunya aja, Hanabi udah dapat efek lifesteal yang artinya tanpa item apapun, basic attack dari Hanabi udah bisa mulihin HP-nya kalau kondisinya nggak penuh. Bahkan buat Hanabi, kalau kondisi HP-nya penuh, dari basic attack-nya bisa ngasih shield juga. Tapi ini kondisi khusus. Terus buat spell vamp, kalian bisa lihat contoh salah satunya dari skill 2-nya Alpha. Setiap Alpha nebas pakai skill 2-nya, dia ini bakalan dapetin regenerasi HP. Selain dari hero, pastinya kalian juga bisa dapetin efek-efek ini dari emblem. Untuk dapetin efek lifesteal dari emblem marksman, kalian bisa temuin atribut dasar yang ngasih physical lifesteal sebesar 5%. Talent Electro Flash juga bakalan ngasih efek lifesteal pas kalian lancarin basic attack.
tapi ini bukan tiap basic attack ya, melainkan per 10 detik cooldown dari efek Electro Flash ini. Emblem Assassin juga punya talent Killing Spree yang ngasih kalian pemulihan HP setiap kalian nge-kill hero musuh. Ini nggak termasuk lifesteal sih, cuman gue masukin aja biar nggak ditanya lagi. Killing Spree ini efek regen, bukan lifesteal ya. Sedangkan buat efek spell fam kalian bisa dapetin dari talent Festival of Blood yang ada di Emblem Fighter ini. Nah, yang ketiga pastinya dari item. Buat efek lifesteal lumayan banyak ya, mulai dari Hush Claws, Demon Hunter Sword, Endless Battle, sama Wind of Nature, bahkan Queen Swing. Itu semua punya efek lifesteal yang beragam dan pastinya nggak akan gue bahas di sini secara detail, kepanjangan cuy. Sedangkan buat efek spell fam sampai saat ini masih the one and only Bloodless X doang yang punya guys. Buat penggunaannya tentunya beda ya. Spell fam sama efek lifesteal itu punya penerapan buat hero-hero yang beda-beda. Efek lifesteal biasanya dipakai sama hero-hero yang pastinya ngandelin basic attack cepat. Ciri-ciri ini bisa kalian temuin di hero-hero dengan role marksman. Selain itu, hero-hero fighter yang punya jenis serangan skill buff alias skill-skill ngasih peningkatan kemampuan basic attack juga cocok banget pakai efek-efek lifesteal ini. Contohnya Sun, Alucard, Marsha, Roger, atau Argus. Pokoknya kalau kalian lihat hero-hero yang serangannya cepat banget, berarti kalian bisa kasih efek lifesteal ini guys. Sedangkan item dengan efek spell fam itu pastinya dikasih ke hero-hero dengan tipe serangan skill ya. Tapi ada spesifikasinya juga. Kalian bisa kasih efek spell fam itu ke hero-hero yang punya kemampuan skill yang cakupan areanya besar. Artinya sekali pakai skill itu bisa kena ke beberapa unit sekaligus guys. Misalnya Yuzong, Khalid, Lapu-Lapu, atau Balmond. Sebenarnya masih banyak lagi sih, nanti kalian bisa kulik-kulik lagi ya. Kalau nggak buat hero yang memang tipe serangannya semua skillnya itu penghasil damage kayak Hilda, juga bisa banget kalian kasih peningkatan efek spell fam-nya pakai Bloodlust X. Oh iya, kondisi khusus juga ada ya. Buat Ruby yang keseluruhan kemampuannya itu ada di skill, dan serangan skillnya itu bisa ngasih damage area, pastinya kelihatannya ini tipe spell fam banget kan? Tapi karena Ruby itu punya kemampuan skill pasif khusus, hero yang satu ini jadi hero yang lebih condong build ke lifesteal daripada spell fam guys. Ini kondisi khusus, jadi jangan sampai salah guys. Terus yang terakhir efek yang namanya itu Magic Lifesteal. Nah, ini gue pisahin karena dia itu unik sendiri guys. Pertama dari namanya pastinya jelas kalau efek ini artinya lifesteal untuk damage magical ya. Jadi hero-hero yang damage-nya ungu kayak gini baru bisa ngerasain efek yang satu ini. Tapi pengertian dari magic lifesteal ini tuh beda sama lifesteal dan spell fam tadi guys. Magical lifesteal itu penggabungan antara lifesteal sama spell fam di tipe physical tadi. Kalau di jenis physical tadi, lifesteal kerja dengan basic attack, spell fam kerja dengan skill. Magic lifesteal ini bekerja buat keduanya. Apapun serangan yang kalian hasilin, selagi damage yang keluar itu warna ungu alias magical damage, kalian itu bakalan dapat pemulihan HP guys. Buat dapetin efek ini, bisa kalian dapetin tentunya dari emblem match yang atribut dasarnya udah ngasih kalian magic lifesteal, dan tentunya dari item juga. Item penghasil magic lifesteal paling gede bisa kalian dapetin dari concentrated energy. Di bawahnya ada Necklace of Durance sama Ice Queen Wand. Kalau ditanya hero apa aja yang perlu efek item ini, sebenarnya Magic Lifesteal ini nggak ada yang spesifik ya. Biasanya sih buat player-player yang mentingin durabilitas alias takut mati cepat, kalian bisa selipin item-item dengan efek Magic Lifesteal ini di slot item kalian. Jadi buat efek yang satu ini, Apa dia? kalau ditanya hero apa aja yang perlu efek item ini, sebenarnya Magic Lifesteal ini nggak ada yang spesifik ya. Biasanya sih buat player-player yang mentingin durabilitas alias takut mati cepat, kalian bisa selipin item-item dengan efek Magic Lifesteal ini di slot item kalian. Jadi buat efek yang satu ini tuh sama sekali nggak ada spesifikasi khusus guys. Nah, buat ketiga efek ini tentunya juga punya kelemahan alias bisa ditanggulangi ya guys. Buat yang mau melawan hero-hero dengan efek-efek yang udah gue sebutin barusan, kalian bisa bawa item anti-regen, Silver, Necklace of Durance, atau bawa Baxia di dalam susunan tim. Ya guys, buat yang mau ini di slot item kalian. Jadi buat efek yang satu ini tuh sama sekali nggak ada spesifikasi khusus guys. Nah, buat ketiga efek ini tentunya juga punya kelemahan alias bisa ditanggulangi ya guys. Buat yang mau melawan hero-hero dengan efek-efek yang udah gue sebutin barusan, kalian bisa bawa item anti-regen, Silver, Necklace of Durance, atau bawa Baxia di dalam susunan tim kalian guys. Oke, sekian dulu pembahasan gue kali ini. Mudah-mudahan menarik sama pastinya bermanfaat buat kalian dan ngejawab pertanyaan kalian soal efek-efek yang gue sebutin ini. So, karena pembahasannya udah selesai, berarti sekarang waktunya gue harus pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye! Okay. Tadi aku tengok dia cakap pasal counter
Itu pun rasanya macam perlu juga tu. Tapi ada ke dia explain pasal counter hero legend? Jadi buat video ni tutorial counter hero. Ini nampak macam menarik, tak aku tahu. Berdasarkan banyaknya request yang masuk,